Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurulita Dwi Aulia dengan NIM 111211344 mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan keputusan dalam situasi pasti dan ketidakpastian dengan judul strategi dan pendekatan dalam berbagai kondisi. Yang pertama, definisi pengambilan keputusan. Proses memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Dan pentingnya keputusan, yaitu dampaknya terhadap keberhasilan organisasi atau individu. Selanjutnya, klasifikasi situasi keputusan. Pertama, situasi pasti. Informasi lengkap tersedia. Hasil dari setiap alternatif dapat diprediksi dengan pasti. Yang kedua, situasi ketidakpastian. Informasi tidak lengkap atau tidak jelas, hasil tidak dapat diprediksi dengan pasti. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam situasi pasti. Yang pertama, karakteristik. Informasi lengkap dan jelas, risiko minimal. Contohnya, memilih supplier dengan harga terendah dari beberapa penawaran. Tekniknya ada analisis kuantitatif dan pemrograman linear. Berikutnya, pengambilan keputusan dalam situasi ketidakpastian. Karakteristiknya, informasi terbatas atau ambigu, risikonya tinggi. Contoh, meluncurkan produk baru di pasar yang belum teruji. Tekniknya, memakai analisis probabilitas, decision tree, dan simulasi Monte Carlo. Selanjutnya, strategi menghadapi ketidakpastian. Yang pertama, ada pendekatan heuristik, yaitu aturan praktis untuk mempercepat keputusan. Yang kedua, pemanfaatan data, menggunakan data historis untuk memperkirakan kemungkinan. Dan yang terakhir, manajemen risiko, yaitu identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko. Selanjutnya, perbandingan situasi pasti dan ketidakpastian. Yang pertama, aspek informasi. Situasi pastinya lengkap, situasi ketidakpastiannya tidak lengkap atau ambigu. Yang kedua, aspek resiko. Situasi pastinya minimal, situasi ketidakpastiannya tinggi. Yang ketiga, contoh keputusan. Situasi pasti, investasi dengan suku bunga tetap. Situasi ketidakpastiannya, investasi saham di pasar yang volatif. Berikutnya, studi kasus. Studi kasus yang pertama, keputusan investasi dalam proyek dengan ROI yang pasti. Contoh, sebuah perusahaan memiliki dua pilihan investasi. Investasi A, proyek sudah teruji, memberikan pengembalian tetap sebesar 10% per tahun. Yang kedua, ada investasi B, proyek baru dengan potensi pengembalian yang lebih tinggi, tetapi belum ada data yang jelas. Situasi pastinya, jika perusahaan memilih investasi A, mereka berada dalam situasi pasti karena informasi tentang pengembalian sudah jelas. Tidak ada risiko besar terkait keberhasilan proyek. Jadi keputusannya dalam situasi ini, perusahaan dapat langsung memilih investasi A karena hasilnya sudah dapat diprediksi dengan pasti. Berikutnya, studi kasus 2. Contoh keputusan ekspansi ke pasar baru dengan ketidakpastian budaya. Contohnya, sebuah perusahaan retail internasional mempertimbangkan ekspansi ke pasar negara berkembang. Tantangan yang dihadapi perbedaan budaya, preferensi pelanggan yang belum sepenuhnya diketahui, persaingan lokal yang sulit diprediksi. Situasi ketidakpastiannya, keputusan ini berada dalam situasi ketidakpastian karena informasi mengenai perilaku konsumen dan pasar belum lengkap. Risiko kegagalan tinggi jika strategi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi, pendekatan untuk keputusan, analisis pasarnya, melakukan survei dan riset untuk memahami pasar lokal. Yang kedua, ada decision tree, membuat skenario berbeda, sukses, moderat, atau gagal dengan menghitung probabilitas setiap hasil. Manajemen risikonya, menyusun strategi mitigasi risiko seperti bekerja sama dengan mitra lokal.
Jadi keputusan perusahaan dapat memutuskan untuk mencoba ekspansi dengan proyek percontohan kecil terlebih dahulu, atau menunda keputusan sampai mendapatkan lebih banyak data. Jadi yang terakhir, kesimpulan yang pertama, penting untuk memahami konteks keputusan pasti atau tidak pasti. Yang kedua, gunakan alat dan metode yang sesuai dengan situasi. Dan yang ketiga, kombinasikan intuisi dan data untuk keputusan yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.